yang dikhususkan pada hari Jumat terakhir di bulan Ramadan, atau yang sering kita kenal dengan nama sholat kafarat. Tidak kami temukan penjelasan semacam itu atau anjuran dari para ulama semacam itu. Tapi anjuran ini bisa kita temukan di dalam kitab-kitab fikih tasawuf, sebagaimana kitabnya Syekh Fadl, Mbah Fadl, dan juga sebagaimana penjelasan dari Al-Habib Salim Asy-Syatiri, dan juga oleh para guru kita, dari para habaib, dari para kiai kita, dari para ulama kita temukan penjelasan bahwa itu merupakan bentuk sebuah kehati-hatian dari para ulama yang oleh beliau diberikan sumbernya, yang pertama kali mensunnahkan, yang pertama kali mengajarkan, yang pertama kali menganjurkan adalah dari Syekh Abu Bakar bin Salim. Syekh Abu Bakar bin Salim ini merupakan kakek moyang dari Al-Habib Umar bin Hafid. Habib Umar bin Hafid ini marganya adalah Syekh Abu Bakar bin Salim. Syekh Abu Bakar bin Salim adalah ulama besar. Ijazah daripada Datuk Kalampayam dan anak cucunya secara zahiriyah dan batiniyah, supaya anak cucunya khusus rakibil bini, siangkah malamkah apabila sudah liur itu dikumpul-kumpulakan, ingatakan asalnya Nur Muhammad, kemudian takutlah dengan salawat. Misralah sebuah balok. Apabila sudah misra Nur Muhammad, apanya aja sudah komplit di sana. Makrifat adanya di situ juga, di Nur situ juga. Pangkat di situ juga, keramat di situ juga, sugih di situ juga, kabul doa di situ juga. Sebab nang inilah yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tidak ada bawa sekali baparan talak. Kita rancak mendengar guru-guru membaca itu. Selama sembahyang fardu masih ada koboan, bulan puasa janganlah umpat sembahyang tarawih. Isilah waktu dengan mengobrol sembahyang yang wajib itu, karena kada diterima juga tarawihnya. Sebab nang wajib belum selesai dikobonya. Pahamlah. Jadi orang-orang yang cinta kepada Allah dengan jalan nang kalima ini, sehingga dia menjadi khalifah Tuhan di muka bumi, seperti Nabi Allah Adam, inna ja'alnaka khalifatan fil ardi. Dilarang membaca salawat itu. Pengertian dilarang itu antara dua, bila kada haram atau makruh sekada-kadanya. Pertama, sewaktu jima, illa dalam hati, kecuali dalam hati boleh, ini dilapaskan di mulut. Waktu qada hajat, nah jangan hendak bersalawat. Syuhratul mabih, waktu memperkenalkan barang, memperkenalkan dengan apakah? Musalli ala Muhammad, dengan orang belilang lagi itu ada kalau. Nah jangan, itu ada mengatakan makruh, ada mengatakan haram. Apalagi waktu tergelincir hasarah, tadangsar, jangan berselawat. Kemudian lagi wafil ahras, pada waktu pengantinan, bisa pengantin bahwa pengantin datang ya hambur beres kuning, lamun sholli ala Muhammad, nah tatawan. Nah itu mengatakan sebagian ulama hukumnya adalah haram. Kenapa? Karena tidak menghormati dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baras dihambur, duit dihambur, berselawat pula. Itu kebiasaan yang kada baik. Wa amakinin najasa, di tempat-tempat nang najis jangan. Pokoknya di Masjidil Haram tak ada khawatir hati rajulan Baitullah, lamun duduk batatilon kawal bukan derja. Itu di antara pesan guruku, apabila nyawa duduk di Masjidil Haram berpisah jalan kawal, sekira jangan berpandang, gunakan mata memandang Baitullah, sebab Baitullah itu isyarat bagi zat Allah.
Adapun buncunya itu 4, isyarat daripada nafsiyah, ma'ani salbiyah, ma'ani ma'nawiyah, 4 pula. Jadi buncunya 4. Adapun tawab itu isyarat daripada kudrat, iradat, ilmu, hayat sama basar kalam. Adapun si kita yang tawab ini adalah wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, perbuatan Tuhan. Jadi perbuatannya ia awak sorong, 7 kulilingnya ini sifat orang, ini urangnya nah, ini bagian 620, nafsiyah, salabiyah, ma'ani, ma'nawiyah. Kayak itu juga bahari tawab. Abah Guru pernah berkata, Coba kita periksa hati kita masing-masing. Apakah ada di hati kita takut kalau aku susah? Kalau ada sifat itu menggembirakan kepada iblis. Kita punya Allah, Allah milik kita, dunia dan akhirat miliknya Allah, di tangan Allah. Kalau kita memilih Allah Ta'alanya, dunia dan akhirat akan diserahkan. Hidup tuh berpikir-pikir, Bang. Hidup sudah susah di dunia, Pak, ibadah barang udah dikubur nyaman. Ini gawian membilupah bejuhur kada besar kada tuh ujur. Di mana mah ada akal, mah ada otak tuh di mana? Gawian sudah sakit, membilupah, kaulo hilir mencari duit, kada bejuhur kada besar lah. Ayo Bang, berpikir Bang. Berpikir Bang. Hidup punya di dunia sakit, akhirat barang nyaman. Jangan tinggal sembahyang, jangan ditinggal. Jangan ditinggal majelis ilmu, jangan ditinggal. Hidup ini 1 mat aja. Ya kalau 1 mat aja. Kalau ngarannya gadan kalimatnya, gadan itu isok kiamat. Nah, karena kulu atin qarib. Mudahan sehat panjang umur. Amin. Ini ilmunya. Napa aja nang bawisa apabila kita kada bahina, wisanya itu kada kawa, inya mengikut kada kawa. Nyamuk ikam aja tahannya hinak benar. Kada kawa inya memasukkan untungnya ke pore-pore itu kada kawa. Apabila kita bahina, nyet inya. Nah itu arwah guru tua bahare ada alilipan gonol benar, makanan kuning itu gugur itu pak diambil sendiri, main-main akan sendiri. Nah pasan-pasan ngarannya, itu ada pada alilipan, main akan sendiri. Habisnya dia pasti menjual. Ada nama pun kenapa ujar sendiri, undak ada kau menahan hinak lagi. Jadi ilmunya itu aja, tahan hinak. Jadi mematikan diri sebelum mati ini adalah pencegah daripada bahaya racun. 50 kali aja baca salawat tapi rutin sebenarnya niscaya hari kiamat karena Nabi Muhammad yang mendatanginya kita bersalaman yuk Nabi yang mendatangi bersalaman pada saat kita lagi yang mendatangi cuma amalannya sebenarnya 50 salawat tapi sembahyang di hari 2. Rumus hidup simpel. Kalau kita tidak bisa memberikan manfaat kepada orang lain, setidaknya jangan membahayakan orang lain. Kalau kita tidak bisa membahagiakan orang lain, setidaknya jangan membuat sedih orang lain. Kalau kita tidak bisa meringankan beban orang lain, setidaknya jangan menyusahkan orang lain. Akan tetapi jadilah umat terbaik dari kalangan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahu keberkahan umur itu kapan? Keberkahan umur kata Habib Ali Habsyi, apabila semakin hari umur yang kau lalui, semakin engkau mendekat kepada Allah. Ada berkah umurnya. Tapi kalau setiap hari engkau lalui hari-harimu tidak mendekat kepada Allah, itu umur namanya tidak barokah. Nah, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan kepada kita semua insyaallah. Amin amin ya rabbal. Iya
nang berjualan nih, nang berusaha nih, supaya nang usaha jualannya payu, imbas sembahyang zuhur, asar, maghrib, isya, subuh 4 kali ya baca fawalli wajhaka syatral masjidil haram, 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 fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Baca 4 kali, insya Allah awak kita jadi Ka'bah, jadi Baitullah. Cuma jangan disuruh orang sembahyang ke kita, jangan. Kedua pulang pesantren sasat, bahaji kas suka unda aja nah sasat gitu ngarannya. Maksudnya itu sama ini, artinya kita punya mengamalkan itu seakan-akan kita kayak Baitullah. Awal itu hadapkan wajah engkau. Jadi sawat Nabi Muhammad menghadap ke Ka'bah, berarti seluruh umat Nabi Muhammad pun sembahyang pasti wajib menghadap Ka'bah karena itu kiblat kita. Cuma kita apa ulang aja membaca pawalin, ibaratnya berjualan, ibaratnya jadi guru, amal anak umay orang datangan ketujuh itu. Ada orang duduk di majelis ini orang suci itu kan ada. Angkat tangan nang berasi. Nah mana nang melihat mukanya. Ada. Justru orang-orang di majelis ini orang-orang yang sadar dirinya kotor itu. Jangan kita padahkan lah orang di majelis itu orang-orang suci, tidak. Justru orang yang hadir di majelis itu orang yang sadar bahwa dirinya tuh banyak dosa, makanya hadir ke majelis. Jakainya tuh merasa berasinya ada lagi hadir. Ya ada. Bila orang-orang yang hadir di majelis ini orang berasi, inya kada bakalan hadir lagi di majelis. Justru orang yang hadir di majelis ini orang yang sadar dirinya tuh rigat, makanya inya hadir dengan harapan mudah barasih dudi hari atau menjelang meninggal barasih. Itu saya kadang-kadang prihatin, sedih, kok bisa panitia maulid yang mendapat tanggung jawab dari Nabi kita Muhammad, tanggung jawab dari umat, ya, menggalang dana buat memuliakan Rasulullah, membuat acara yang paling mulia yaitu acara Maulidur Rasul, tapi manggil penceramah isinya ngelawak dan nggak sedikit ngomong tentang perabot perempuan. Nauzubillah min. Makanya saya kasih tahu, hati-hati, ini mimbar Rasulullah. Mimbar Rasulullah, tanggung jawab ente ntar di hadapan Rasulullah. Ente ambil hak Rasulullah, ceritain dong siapa Rasulullah. Man nabiyukum Muhammad, siapa itu nabi kamu Muhammad? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nas wa ajmalan nas wa aqwan nas, ya wa asja'an nas. Wa adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paling tampannya manusia, paling dermawannya manusia, paling kuatnya manusia, paling beraninya manusia, ya, paling hebatnya manusia. Sallu ala nabi. Nah, kalau kita nih kada dijatuhkan Tuhan dalam satu dosa, taat saja kita perbuat, ibadah saja kita perbuat, ini satu saat dalam hati kita bisa timbul, aku ini orang bersih, aku ini orang bersih, aku ini orang mulia. Nah, itu yang tidak diingini oleh Allah. Begitu dijatuhkan Allah ke dalam dosa, akhirnya dia sadar, oh ternyata diriku tidak bersih, ternyata diriku tidak punya kedudukan yang hebat di sisi Allah. Nah, perasaan-perasaan bahwa kita ini tidak bersih, perasaan bahwa kita ini hina di sisi Allah, itu merupakan taat yang sangat besar pahalanya, merupakan ibadah yang sangat agung nilainya.
dan Allah akan memperlihatkan mana yang hak dan mana yang batil. Bukan saya mengaku-ngaku, tapi yang jelas turunan terah nasab kesultanan, keraton, nasab wali 9 itu adalah betul-betul 100% anak cucu Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, baik dari jalur Hasani atau Al-Husaini. Kita misalnya bangun tengah malam, lalu berwudu sembahyang, lah membaca salawat. Kenapakah? Niatan kita semoga kakasihku Rasulullah lawan diaku ini cinta kabul kada kabul, limbahnya kabul tadi Rasulullah cinta lo timbul lah buktinya tamimpi, limbahnya sudah tamimpi tadi, lalu timbul hadis Nabi, man ro'ani fil manami fasayarani fil yaqadah. Siapa bermimpi lawan aku, pasti akan melihat aku di waktu bangun. Ma asyadda nuraka ya habibi wa qurrata aini Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini amun kita adalah hendak mengetahui pandiran orang tentang kita, mau hujung sakit hati benar aja bisa stres kita jadinya. Dan itu ada perkara-perkara yang lebih baik kita kada tahu daripada tahu, yaitu diantaranya pandiran-pandiran orang yang kada baik tentang kita, pandiran orang yang kada katuju lawan kita. Itu kita biasa akan aja, sudah maklumi aja tuh, walau kita nih kada tahu, kita percaya aja, yakin aja bahwa di sana di mana-mana tuh baca kayak orang yang kada katuju lawan kita, apakah pandirannya biasa aja sudah. Kayak itulah sudah manusia nih hidup, ada nang katuju, ada nang kada. Dan karena kehidupan kita bukan mencari keridhaan manusia. Kita hidup bukan mencari keridhaan manusia. Kita hidup adalah mencari keridhaan Allah. Nah, jadi sudah biasa aja bahwa orang banyak ada katuju lawan kita, macam-macam pandiran. Biarkanlah itu urusan orang karena lawan Allah Ta'ala. Inya hendak gibah, inya lawan Allah Ta'ala. Inya mahina, mencaci maki kita, inya kena urusan lawan Allah. Serahkan lawan Allah. Adapun kita lebih baik kada tahu. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun. Ini mereka mengatakan dari Al-Quran, innamal khamru khamr wal maisiru, perjudian. Jadi khamr itu adalah kerjaannya, minuman dia boleh. Tapi kalau bersentuhan dengan baju, menurut Imam Rabi'atul Ra'i, Imam Muzani dan juga Imam Syukani, itu dikatakan bahasanya kalau kesentuh baju nggak apa-apa, akan tapi kalau diminum saja yang haram. Nah, ini kelompok yang ketiga seperti itu. Jadi masih ada celah. Menurut pendapat yang ketiga dan pertama, maka ketahuilah bahwasanya najis minyak wangi ini tidak akan jadi masalah. Yang mengatakan bahasanya alkohol yang digunakan untuk minyak wangi bukanlah alkohol yang digunakan untuk minuman. Kemudian pendapat kelompok yang ketiga membedakan bahwasanya najisnya khamr itu adalah najis yang maknawi. Tapi kalau ternyata Anda beli, pilihlah yang tanpa alkohol. Kembali, kenapa jadi otak itu punya perasaan? Karena ada mengandung Nur Muhammad. Kenapa mata melihat? Karena ada Nur Muhammad. Kenapa kuping mendengar? Karena ada Nur Muhammad. Kenapa hidung berhinap? Karena Nur Muhammad. Kenapa hidung mencium bau itu? Karena Nur Muhammad. Kenapa jadi muntung kawa ucap-ucap? Karena Nur Muhammad. Gunakanlah semuanya itu kepada Muhammad. Itulah namanya Raddul Far'i ilal asli. Kalau di dalam kitab kita belajar usul fikih, ngarannya qiyas. Disinilah duduknya aulia. Law ghaba anni Rasulullah SAW tarfata ain ma a'dadtu nafsi minal muslimin. Sekiranya saya tidak memandang Rasulullah sekejap mata aja, saya sendiri bukan Islam, saya sendiri bukan membawa orang lain daripada cintanya kepada Nabi Muhammad SAW. Ada yang satunya lagi tidak pakai suara. Begitu orang mau berkelahi, datangnya mintu. Nah, itu alif lam lam fa. Kemudian, diputar dia punya sesengot. Hanyar bersuara. Bulikan. Ada jadi lagi orang berkelahi.
Nah jago garing, limbah garing dielangi oleh keponakannya. Sudah sakit keponakannya itu datang nengok, jadi sambil mijat bilangnya keponakannya, "Sih Ami bisa garing juga sih," padahal jagonya luar biasa. Eja, ya kan? Baca mulut nih, banyak kalau orangnya, banyak sebabnya menyahut bang. Merasa aja kalau berataan barakat maulid, berataan kalau merasa barakat maulid, berataan kalau merasa PLN, mana angkat tangan orang PLN, merasa aja kalau barakat dibacakan maulid di sini bayaran listrik banyak pada. Mbah rumah-rumah ini orang masang listrik banyak. Bupati, mana kah bupatinya nah? Merasa kada? Mbak orang bulan rumah saya berapa pajak tanahnya, berapa izin bangunan dapat, pendapatan dia di PR mana di PR gitu. Ada mana tahu kalau berapa dapat sebulannya, hanya pendapatan daerah. Berkat maulid ya Allah bakar qalbika bi Rasulillah wa iradatuka ru'yatahu fid dunya wal akhirah علامة من علامات السعادة وعلامة من علامات الخير وإن تأخرت عنك الرؤيا له صلى الله عليه وسلم فلا يكون ذلك علامة الشقاء ولكن لحكم ولأسباب تتنوع وتختلف منها ما مرجعه إلى التقصير ومنها ما مرجعه إلى المخالفة للسنة ومنها ما مرجعه إلى سبب من الذنوب والمعاصي ومنها ما مرجعه إلى ضعف في المحبة وضعف في قوة التعلق وقوة الارتباط وفي كثرة الذكر له صلى الله عليه وسلم كثرة الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم ومنها وراء ذلك أسباب أخرى لله فيها حكام إذن فليست علامة على الشقاوة. Itu gini, alhamdulillah kawajib wirid ikam nang kada cuci darah ini kenapa wirid ditinggal, kenapa jadi kada tapi juga kawangan, kenapa katuju omong, kada menyukuri lawan kesehatan. Banyak orang yang diberi penyakit lebih daripada nyawa, kenapa nyawa kada bersyukur Allah Ta'ala dengan menghimati ibadat. Enggak katuju elang, enggak katuju bakal kawanan, bapandar-pandaran, ketawaan, kalakakan, bemakanan, stop aja sudah itu. Baik buka dalail, buka Quran, buka istighfar Hasan Basri, baik itu. Terjual semua banyak omongan manusia, rugi hidup, tahu rugi. Kalau mau lihat orang yang tidak masuk neraka, itulah orang yang menuntut ilmu. Ada yang menuntut ilmu seharian, ada yang menuntut ilmu cuma sehari 3 jam, ada yang menuntut ilmu 1 minggu 1 kali, ada yang menuntut ilmu sebulan sekali, ada yang siang malam penuh dengan ilmu yang manfaat, baik berupa mengajar maupun belajar maupun mutalaah sendiri maupun tafakkur maupun mengarang-arang kitab yang manfaat. Alangkah bahagianya orang itu di dunia, bahagianya di alam barzakh, bahagia di padang mahsyar. Orang yang senantiasa pangkatnya itu tinggi, yaitu orang yang menuntut ilmu. Orang yang sudah dapat ilmu pangkatnya itu tidak tetap, bahkan naik terus, jauh turun. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Kalau dia sakit, maka sakitnya itu mengangkat pangkat derajat. Dari kutub kepada qutbul aqtab, dari qutbul aqtab naik kepada qutbul fard, daripada qutbul fard naik kepada siddiq. Maka disitulah perhentiannya pangkat. Karena kalau naik dari siddiq jadi nabi. Di akhir hayat Abah Guru Sokumpul itu ada, ulun hanya terdengar wasir ini. Persiapkan ujar sidin anak-anak kita untuk belajar di tahrim di sini. Karena satu masa di mana-mana itu ilmu banyak bercampur, sudah ada syubhatnya, ada syiahnya, ada wahabinya, ada ininya liberalnya, apa saja. Nang bujur-bujur murni dia Abah Guru Sokumpul tahrim. Persiapkan anak kita biar habis ongkos, biar habis duit, biar lampah dulu, biar apa. Tapi sidin jangan kurang pada 4 tahun 5 tahun. Bulik inya itu tingkah lakunya, akhlaknya kena kayak Rasulullahnya mengumpati bagus kena aja sidin. Persiapkan anak-anak kita sidin untuk belajar di tahrim. Karena disitulah akhir daripada ilmu kena. Nilai ini banyak kena
banyak kena anu tercampur nang bujur-bujur murni jisidin nang sirnya Ahmad di situ jisidin. Persiapkan jisidin. Jangan satu umat di sini paling gak ada 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun di sini, di situ sampai nang 5 tahun, 6 tahun. Lain karena berkahnya itu lain di sini sirnya itu. Karena ini nang bujur-bujur nang mutabaah qadaman ala qadamin sakan ala sakin dengan Rasulullah itu. Ada di wanita berapa anak 40 aja yang hadir ada no pabang doa sini. Apalagi ini ada pada pulau kok. Jadi kita doa kita kabul. Kita berdoa minta jadi wali. Pertama kita dulu, yang kedua umat apa ya Allah dalam sanatna ya Allah pulau wala bini juriyat ya lawa wajidanat mudah jadi wali darataan. Tapi ingat jangan lupa apabila orang jadi wali balanya betul yuk bala itu betul yuk ingat banyak. Kenapa unda jauh ini jerbala bilang dapat majik artinya berkebaran mudah-mudahan ya Qasim ibsim lana ma qasamallahu lana birahmatika ya arhamar rahimin irhamna wal muslimin ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum ya ilahana wa ilaha kulli syai'in ilahan wahidan la ilaha illa anta. Ini ada Ismul Azam yang dibaca Asif bin Barakiyah. Pertama ya hayyu ya qayyum. Kadang-kadang Asif bin Barakiyah minta pakai Asmaul Azam yaitu ya ilaha kulli syai'in. Kadang-kadang ilahana wa ilaha kulli syai'in ilahan wahidan. Jadi campur tiga-tiganya. Ini Asif bin Barakiyah nang mengangkat mahligaim Bilqis dengan Ismul Azam ya hayyu ya qayyum ya ilahana wa ilaha kulli syai'in ilahan wahida. Itu mau apa insyaallah. Ya hayyu ya qayyum ya ilahana wa ilaha kulli syai'in wahidan la ilaha illa anta nas'aluka ya Allah min khair ma sa'alaka minhu 'abduka wa nabiyyuka sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa nasta'iduka mimma sta'adzaka minhu 'abduka wa nabiyyuka sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa antal musta'an wa 'alaikal bala wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma ij'alna min ibadikal muflihin. Allahumma ij'alna min ibadikal muflihin. Allahumma ij'alna walidina. Ini mudah-mudahan kita. Allahumma arini wajha nabiyika ya qadatan wa manama di maqam guru sa'lanika waktu anak asrakalka waktu rahat baca maulid ada kesempatan umpamanya insirahus sadar hati kita rasa gembira. Kalau hati kita itu gembira itu berarti Allah mengatakan cepat minta sekarang ini dibukakan dikabulkan. Kalau sedang hati kita terliwat gembira, tapi jarang orang waktu gembira itu jarang berdoa. Kalau di majelis yang tua-tua bahari rahat gembira lalu ada bilang berdiri ya hadis dia dana ini doakan kalau mengatakan itu halul bakti. Kalau waktu halul bakti gembira artinya Allah itu ya susu ya Allah. Ya, siapa hendak kasih minta. Jangan ditinggal khususan ila rohi Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari Kalampayan lah. Itu sebagai nasihat agama benar aja. Terusakan tahlilan, terusakan. Jangan kada diterusakan, maulud terusakan, burdah diterusakan. Hari Jumat limbah subuh baca hizib hari Jumat, sholawat dalail. Itu setiap hari Jumat pagi membaca dalail nang wirid Jumat itu. Karena di dalam salawat nang hari Jumat itu apabila dibaca hari Jumat maka satu huruf daripada huruf Jumat itu tadi hurufnya itu berapa hurufnya nang hizib Jumat itu berapa hurufnya diberikan tiap satu hurufnya 1 kali haji pahala haji yang diterima.
dan 1 mahligai di dalam surga. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pakai Asmaul Azam, yaitu ya ilaha kulli syai'in. Kadang-kadang ilahana wa ilaha kulli syai'in, ilahan wahida. Jadi campur tiga-tiganya. Ini Asif bin Barakhiyah nang mengangkat mahligai Bilqis dengan Ismul Azam, ya Hayyu ya Qayyum, ya ilahana wa ilaha kulli syai'in, ilahan wahida. Nah, itu mau apa insyaallah. Ya Hayyu ya Qayyum, ya ilahana wa ilaha kulli syai'in wahidan la ilaha illa anta nas'aluka ya Allah min khair ma sa'alaka minhu 'abduka wa nabiyyuka sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa nasta'iduka mimma sta'adzaka minhu 'abduka wa nabiyyuka sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa antal musta'an wa 'alaikal balagh wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma ij'alna min ibadikal muflihin, Allahumma ij'alna min ibadikal muflihin, Allahumma ij'alna walidina. Senangnya kita hati kepada Allah, iman dan makrifat ini tadi memang nikmat besar. Musuh kita satu-satunya iblis. Inya kadang senang melihat kita bersenang-senang. Inya hendak mengambil kesenangan kita, iman kita itu tadi. Maka jangan takut. Pagarnya yaitu membaca li'ila fi Quraisyin sampai tuntung 3 kali. Sesudah alam nasrah 3 kali tadi. Ini wiritan Hadramaut. Tontong li'ila fi Quraisyin 3 kali, la ilaha illallah 7 kali, Allah 7 kali, hu 7 kali, disambung ya Latif 36 kali, disambung ya Mu'in 10 kali. Habis saya nak berdoa kenapa lagi? Itu cara-cara di sana. Nang sudah diamalkan ulang sana, nang sudah barataan, Allah Ta'ala menyatakan husnul khatimahnya, karamatnya, apanya macam-macam. Itu wirid Mbak Sumbahaya. Terserah aja wirid itu nang langsung Mbak Assalamualaikum tadi, anu alam nasrah, lawan Fatihah, lalu kita hendak membaca wirid yang biasa di sini kan, astagfirullahaladzim, biar aja dulu itu, kena putingnya hanya itu. Atau langsung ini aja, nang anu biasa misalnya. Kalau mau lihat orang yang tidak masuk neraka, itulah orang yang menuntut ilmu. Ada yang menuntut ilmu seharian, ada yang menuntut ilmu cuma sehari 3 jam, ada yang menuntut ilmu 1 minggu 1 kali, ada yang menuntut ilmu sebulan sekali, ada yang siang malam penuh dengan ilmu yang manfaat, baik berupa mengajar maupun belajar maupun mutalaah sendiri maupun tafakkur maupun mengarang-arang kitab yang manfaat. Alangkah bahagianya orang itu di dunia, bahagianya di alam barzakh, bahagia di padang mahsyar. Orang yang senantiasa pangkatnya itu tinggi, yaitu orang yang menuntut ilmu. Orang yang sudah dapat ilmu pangkatnya itu tidak tetap, bahkan naik terus, jauh turun. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Kalau dia sakit, maka sakitnya itu mengangkat pangkat derajat. Dari kutub kepada kutbul aqrab, dari kutbul aqrab naik kepada kutbul fard, daripada kutbul fard naik kepada siddiq. Maka disitulah perhentiannya pangkat. Karena kalau naik dari siddiq jadi nabi. Habib Umar nih di pesawat megang Quran, baca Quran sampai beliau tidur. Kalau tidur, saya disuruh Habib Ali Jufri suruh ambilin Qurannya Habib, saya pegangin. Bangun tidur suruh. Nih, begitu melek begini, ainal Quran. Ini saya syahidnya. Saya satu pesawat waktu itu. Ainal Quran. Di pesawat baca kitab Habib Ali Jufri yang waktu itu yang baca, beliau terangi. Gak ada waktu kosong. Kenapa? Karena motivasinya yang tadi lagi saya sampaikan. Setiap hari berpikirnya Habib Umar pengen dekat, tambah dekat dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ini bodoh selama ini. Dikasih mata bukan digunakan tambah dekat sama Rasulullah. Kita pakai buat jauh dari Rasulullah. Kita dikasih telinga, bukannya kita pakai buat lebih dekat sama Rasulullah. Kadang kita dengarkan hal-hal yang makin jauh kita dari Rasulullah. Kita dikasih mulut, dikasih tangan, dikasih kaki, dikasih fasilitas, semua ini sama Allah. Tapi terkadang kita gunakan makin jauh dari Rasulullah. Rugi besar ini kita ini. Ya Allah ya Karim, semoga Allah ampuni dosa-dosa kita. Allah rahmat. Posting aja terus, makin diejek orang, digas terus. Dia aja yang salah yakin, masa kita yang benar kalah?
Dia aja yang buat maksiat dosa begitu yakinnya dengan setannya, masa kita nggak yakin dengan Allah kita? Santri yang sering dijenguk itu nggak maksimal. Dia kepikiran, orang tuanya setiap datang cerita kepikiran. Akhirnya menghafal, nggak fokus menghafal, nggak fokus memahami pelajaran. Dengar dikit-dikit, dengar cerita tentang rumah, dengar cerita tentang saudara, dengar cerita tentang keluarga, dengar cerita tentang masalah yang ada di rumah dan sebagainya. Kapan bisa fokus ini anak kalau dia itu seperti itu? Seperti orang yang kebanyakan gula, akhirnya dia ini nggak fokus. Dia sakit-sakitan. Santri kalau sudah seperti itu sakit-sakitan dia. Sakit bukan fisiknya, tapi mentalnya sakit. Gak dijenguk marah, gak dijenguk ngambek, gak dijenguk gak enak. Ini nih penyakit ini. Sembahyanglah, jagalah, kayak apa aja kita sibuknya. Ujuran toh, ulun guru aja, kuli bangunan, biarpun pian kuli bangunan. Kemuliaan pian bukan di dalam profesi yang pian geluti saat ini, tapi kemuliaan pian ketika pian menyambut dan menjawab seruan Allah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Ketika pian melepas pekerjaan pian, situlah hakikatul izz, hakikat kemuliaan yang sebenarnya, bukan dalam profesi yang pian geluti saat ini. Setinggi apapun profesi seseorang, kalau dia mengabaikan sholat, maka dia hina di mata Allah. Jangan. Karena itu adalah tali penghubung kita antara kita dengan Allah. Alangkah mulia seorang hamba di tengah kesibukan dia sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi para mandor, bagi para bos, kepala pemborong dan lain sebagainya, izinkan kepada buruh kita untuk melaksanakan sholat. Dan kalau perlu engkau contohkan kepada mereka sholat di awal waktu, karena di awal waktu terdapat keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ajarkan kepada anak-anak kita sholat. Seorang suami sesibuk apapun, perhatikan di rumah, telepon istri, udah sholat apa belum, anak udah sholat apa belum. Perhatikan, bukan hanya menanyakan udah makan apa belum, tapi udah sholat apa belum. Kenapa? Karena orang yang makan, walaupun makan atau tidak, semua binatang pun makan dan ada yang tidak makan, tapi sholat hanya orang-orang yang mulia yang mampu melaksanakan sholat tersebut. Dari karenanya banyak pertanyaan. Ini kan tamu-tamu Allah sudah mulai berdatangan. Al-Hujjaj, orang-orang yang telah selesai melaksanakan ibadah haji, sudah mulai berdatangan. Banyak pertanyaan, permintaan apa yang paling bagus untuk kita kepada mereka? Permintaan apa yang paling bagus untuk kita kepada mereka yang baru datang? Apakah kurma, zam-zam atau kismis dan sebagainya, atau oleh-oleh haram, oleh-oleh Mekah? Tidak. Itu bukan yang terbaik. Maka kita jawab, permintaan terbaik untuk kita kepada mereka, yang pertama adalah kita minta kepada mereka agar mereka memintakan ampun untuk kita. Ada permintaan terbaik. Rubah kebiasaan kita, mana air zam-zam, rubah. Zam-zam masih banyak, sudi mampir banyak zam-zam, kismis ada di sana, kurma ada. Selain dari itu, tetangga kita baru datang haji, rekan kita baru datang haji, apa yang kita minta yang terbaik untuk kita kepada mereka? Yang pertama adalah, dan ini anjuran dan ini adalah tradisi yang dulunya dilestarikan oleh para sahabat, yaitu minta doa kepada mereka agar dosa kita diampuni oleh Allah. Kenapa demikian? Karena di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imamul Baihaqi dan disahihkan oleh Al-Imam Hakim dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, Allahumma ighfir lil hajj wa liman istaghfara lahul hajj. Rasul berdoa, ya Allah, ampunilah dosa orang yang telah melaksanakan ibadah haji. Satu. Wa liman istaghfara lahul hajj, dan ampunilah dosa orang yang dimintakan ampun olehnya. Ini doa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Dari karenanya yang paling baik ketika orang datang haji, bismillah, istaghfir lana. Istaghfir lana. Kalau bahasa kitanya, ya doakan kami agar kami mendapatkan keampunan. Itu yang paling bagus. Dan diriwayatkan dari Al-Imam Mujahid bahwasanya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wa ardhah, beliau mengatakan, bagi orang yang telah melaksanakan haji, dia masih mempunyai kesempatan, limitnya untuk memintakan ampun buat orang lain itu, waktunya diperpanjang sampai tanggal 10 daripada bulan Rabiul Awal. Orang udah mulai berdatangan masih bulan Dzulhijjah. Datang Muharram masih boleh. Maksud masih boleh, masih aktif, ibarat kartu teleponnya masih aktif, ada pulsanya masih. Bulan Muharram masih aktif, bulan Safar masih ada limitnya. Bulan Rabiul Awal di hari ke-10 selesai. Itu yang paling bagus. Ini udah mulai berdatangan, ada orang datang haji, bismillah, astaghfir lana. Doakan kami agar kami dapatkan keampunan. Dan Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma wa ardahuma, beliau mengatakan, idza lagital hajj, apabila engkau berjumpa dengan orang yang baru melaksanakan ibadah haji, fasallim alaih, ucapkan salam atasnya, wasafihhu, jabat tangannya, wa murhu ay yastaghfira laka qabla ay yadkhula baitah, dan perintahkan dia untuk memintakan ampun buat engkau sebelum dia masuk ke dalam rumahnya. Ada Abdullah bin Umar, sahabat, semuanya sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dari karenanya sebaik-baik permintaan dari kita untuk kita kepada orang yang baru datang melaksanakan ibadah haji adalah minta kepada mereka untuk mendoakan kita agar mendapatkan keampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya itu pengamalan terhadap hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi, yang disahihkan oleh Al-Imam Al-Hakim, diriwayatkan oleh Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardhah, bahwasanya Rasul mendoakan, Allahumma ighfir lil hajj wa liman istaghfara lahul hajj. Ampunilah dosa-dosa orang yang telah melaksanakan ibadah haji dan dosa orang yang dimintakan ampun oleh orang yang telah melaksanakan haji tersebut. Kalau guru itu dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya, Allah lihat mana muridnya yang paling cinta kepada itu guru, mana muridnya yang paling banyak khidmat kepada itu guru, maka itu murid, kata Nabi Muhammad, akan dipanjangkan umurnya juga, dimurahkan rezekinya oleh Allah. Kalau itu guru dimatikan husnul khatimah, dimasukkan ke dalam surga. Nabi katakan, Allah lihat lagi mana muridnya yang paling banyak bantu gurunya, mana muridnya yang paling banyak melayani gurunya, mana muridnya yang paling ikhlas hatinya, maka itu murid, kata Nabi, akan dimatikan dalam keadaan husnul khatimah, dimasukkan ke dalam surga bersama gurunya. Allahumma amin. 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 Maka siapa yang sering membantu guru, tidak karena hebatnya Anda menulis, tidak karena hebatnya Anda baca kitab kuning, bukan saudara, tapi yang bikin Anda besar adalah sebab sebagaimana Anda khidmat kepada guru, banyak bantu guru, banyak senangkan hati. والسكوت بعد الطهارة حتى يدخل في الصلاة كذلك لا يحدث كثرة كلام وبلبلة ما بين الوضوء والصلاة حتى يبقى مجتمع له سر التوجه ونور الوضوء إلى أن يدخل في الصلاة فيكون أضواء لحضوره مع الحق. وأما يتوضأ ويبلبل ويتكلم ويضحك ولا يضعف عنده الحضور، يضعف عنده الاستشعار، يضعف عنده الذوق. ولهذا لا ينبغي أن يتكلم في أثناء الوضوء مع أحد لغير ضرورة. ويروى في بعض الآثار أن على المتوضئ قبة من نور، فإذا تكلم مع الحدث رفعت عنه.
فلا يتحدث مع أحد وهو يتوضأ ولا يتكلم إلا للضرورة. ما هو قاعد يتوضأ ويضحك ونكت مع صاحبه في عبادة عظيمة وتدخل